Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sasa Utama. Oke, hari ini Sasa kembali dengan tema yang berbeda karena sebuah pertanyaan yang ada di sini, pertanyaannya. Di sini teman-teman, aku akan ngebahas gimana sih kalau misalkan test pack itu positif tapi kita tidak merasakan tanda-tanda kehamilan. Ada nggak yang pernah mengalami test packnya positif tapi tidak merasakan tanda-tanda kehamilan? Buat teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama seperti ini, test packnya sudah positif tapi tidak merasakan tanda kehamilan, teman-teman bisa nih komen di kolom komentar, ceritakan pengalaman apa yang kalian rasakan. Tidak melulu tentang test pack yang positif kemudian tidak merasakan tanda kehamilan, tapi teman-teman juga bisa cerita pengalaman-pengalaman yang lainnya sehingga aku bisa membawakannya di video-video aku berikutnya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe di bawah buat yang belum subscribe, dan juga like serta komen di bawah karena itu akan membantu channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat lagi bikin videonya. Karena masih banyak banget sebetulnya yang pengen aku bahas di channel YouTube aku ini tentang test pack, tentang program kehamilan aku juga. Tapi ya memang kondisinya seperti ini ya teman-teman. Membuat aku ada aja alasan untuk menunda-nunda aku bikin konten. Tapi kalau teman-teman semakin rame, kira-kira aku semakin semangat nggak sih? Pastinya ya semakin semangat lah ya. Jadi jangan lupa subscribe dan like. Oke, jadi bicara tentang test pack positif tapi kita tidak merasakan tanda-tanda kehamilan atau yang biasanya kita sebut kita itu hamil, test pack kita positif tapi kita tidak merasakan apapun, tanda-tanda apapun. Sebetulnya menurut aku nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan ya. Karena dari dokter juga ada cerita yang seperti ini. Sebelumnya aku mau cerita dulu ya. Aku punya teman di TikTok aku juga aku pernah ceritain ini. Temen aku itu hamil 3 bulan dan dia itu tidak menyadari kalau dirinya hamil gara-gara ya itu tadi dia tidak merasakan tanda apapun. Nah, tapi ini tidak perlu dikhawatirkan ya, seperti yang kalian ketahui. Coba deh dibaca-baca artikel-artikel dari sumber yang terpercaya. Teman-teman itu bisa menggali ilmu lebih dalam lagi. Kenapa? Kalau test pack kita positif tapi kita tidak merasakan tanda kehamilan, atau kenapa kita saat hamil tapi kita tidak merasakan tanda kehamilan. Nah, di sini sebetulnya kalau kita membahas tentang kehamilan itu kaitannya dengan kenaikan kadar hormon HCG dan estrogen ya. Intinya ada perubahan hormon di tubuh kita. Nah, biasanya kalau kasus yang test packnya positif atau hamil tapi tidak merasakan tanda kehamilan, itu tandanya baik-baik saja. Maksudnya dalam artian tubuh kita tuh lebih menerima gitu loh akan perubahan hormon yang terjadi gitu. Nah, justru orang yang ketika hamil itu mual-mual, muntah-muntah itu dirinya itu ya mungkin bisa dibilang kayak kaget gitu ya, atau masih kayak proses adaptasi gitu akan perubahan hormon yang makin tinggi atau gimana ya, ininya perubahan hormon ya biasanya mungkin 50% naik jadi 100%. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian banyak banget juga yang sebetulnya tanya ke Sasa, misalkan kayak gini nih, Kak gimana nih aku udah terlambat terus punggung aku tuh kayaknya capek, payudara aku nyeri, terus tapi aku di test pack kok negatif tuh juga ada. Tapi nanti itu akan aku bahas di video selanjutnya atau video-video yang akan datang ya. Tapi sekarang khusus aku akan ngebahas gimana test pack positif tapi kita tidak merasakan tanda-tanda kehamilan. Nah, itu tadi seperti yang Sasa jelaskan, itu juga bisa melalui keturunan juga. Itu menurut dari artikel terpercaya atau sumber dari kesehatan seperti Halo Dokter, Halodoc. Itu juga sepertinya Sasa udah pernah banyak banget baca ya. Ternyata nggak ada masalah gitu loh. Dan ada sebagian cerita juga ada yang ke dokter karena dia tidak merasakan tanda kehamilan, dan dokter juga dari diagnosanya baik-baik saja gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa test pack-nya positif, langsung aja periksa, itu saran saya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau memang teman-teman itu test pack-nya positif atau hamil kemudian tidak merasakan tanda apapun. Justru kalian harus semakin bersyukur karena saat kita menjalani proses kehamilan itu lebih nyaman dan lebih fokus gitu ya, tidak terganggu. Karena setahu aku teman aku juga ada yang hamil tuh bener-bener muntah-muntah gitu teman-teman.
Jadi ya dirinya itu kayak banyak pikiran gitu, takut kayak misalkan kalau makan apa muntah, takut kayak bayinya itu nggak ternutrisi atau apa dan lain sebagainya. Nah kayak gitu kan membuat diri kita tuh semakin adalah ya benih-benih stres gitu saat mengandung. Nah justru kita kalau dikaruniai saat menjalani proses kehamilan itu tidak merasakan tanda-tanda misalkan mual, pusing, bersyukur sekali dong. Nah jadi itu teman-teman ya jawabannya kenapa ada orang yang tes pack positif atau sedang hamil tapi kita tidak merasakan tanda kehamilan, itu berarti tandanya bahwa tubuh kita itu menerima akan perubahan itu gitu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi memang ngomongin tentang orang hamil, tes pack positif dan lain sebagainya itu kita memang ada kaitannya dengan gejala-gejalanya dulu lah ya memang. Ngomongin gejala-gejala ini kalau memang orang hamil itu mereka memiliki ciri khas khusus atau apa ya bawaannya sendiri. Teman-teman pernah nggak sih mendengar cerita bahwa si A misalkan dia hamil nih. Dia itu bener-bener mual atau apa ya enak banget kalau bau nasi misalkan. Terus ada juga yang hamil terus bener-bener nggak mau lihat pepaya atau apa tiba-tiba padahal biasanya enggak gitu. Terus ada juga yang hamil tiba-tiba biasanya suka pedas ternyata nggak suka pedas. Nah itu kita memang punya seperti itu gitu loh, karena yaitu tadi kita dipengaruhi oleh kenaikan hormon atau perubahan hormon yang menyebabkan beberapa alat indera atau penciuman atau perasa kita menjadi lebih sensitif gitu teman-teman. Nah jadi sebetulnya kalau ngomongin tentang tes pack positif tapi kita tidak merasakan tanda kehamilan itu sebenarnya nggak ada pembahasan yang lebih panjang lagi ya, karena memang nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Jadi teman-teman kalau udah tahu tes packnya positif langsung aja ke dokter SPOG gitu ya. Oke teman-teman, saya kira nggak ada yang perlu dibahas panjang lebar. Jadi buat teman-teman yang mengalami ini, bersyukurlah dan segera melakukan pemeriksaan ke dokter SPOG seperti USG dan lain sebagainya. Terima kasih, jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe.